Ini kelihatan nggak Muse-ku ini? Biar kelihatan kalau Muse habis ini. Nggak pakai pembukaan bahasa Inggris lah. Halo guys, we're from WS React. Kan welcome to WS React. Itu Iya. Sudah bahasa Inggris. Iya. Selalu bikin saya emosi. Kenapa? Ada obat Anda ini. Memang Lord ya memang ya. Dia ngendaliin semuanya. Gila. All out. Wush, dominan dan bener-bener khasnya itu dapat banget di sini. Tapi overall, aku sebut sih mereka ini alien ya. Kenapa? Karena sound-soundnya itu sudah. Coba duluan aku biar gak kelihatan jatuh banget ya. Berarti Muse top ya? Masa kau bilang gak bagus sih? Hai guys, welcome to WS React. Oke, kali ini kita akan Apa? meriak sebuah band yang begitu fenomenal, begitu. Aduh, aku udah gak bisa ngomong kalau band ini. Fans. Nih. Biasa, fans berat. Ini jaket kulit. Apa bunganya? Muse. Ini mungkin yang di Indo yang meriak video ini mungkin nggak begitu banyak ya. Nggak tahu penggemar Muse ini banyak nggak sih di Indo? Circle-nya spesifik banget sih pasti ya. Segmented banget ya. Segmented banget. Wah, anak-anak underground biasanya. Anak-anak. Siapa nih muser-muser di sini? Ayo siapa muser-muser di sini? Ayo. Muser. Come on. Kita diskusi ya di sini ya. Ini harusnya tapi kalau kayak histeria dan itu pada harusnya yang ngeband tahu lah ya. Harusnya Anak tahu. band lah, anak Starlight. band. Starlight. Oh iya, Pasti tahu dong. Iya. Kalau mungkin fans-fansnya Niji tuh biasanya tahu biasanya. Karena kan pukulannya itu kan ngetop banget gitu. Waduh, mirip ya. Jadi gitu, kita mau react salah satu single terbaru dari Muse yang berjudul Won't Stand Down. Ini dari awal aku lihat ini kan aku nunggu banget sih dari keluar Simulation 2021. 2022. Wah, barusan aja nih. Premiernya ini 18 hours ago. ya. Oh, itu. Waktu kita react video ini emang lagi baru pertama kali keluar gitu. Jadi Nice. ini penantianku selama ini sih. Karena kan kapan dari Terakhir kan tahun berapa? Terakhir 2019? Atau 2019? Simulation Theory Iya, 2000, Jadi Simulation Theory itu 2018 kan. Dan setelah itu aku nunggu sih. Nunggu apalagi nih makar yang dibuat oleh Lord Matthew Bellamy ini. Akhirnya baru keluar ini Won't Stand Down. Kita tanpa lama-lama lagi langsung kita react. Oke. Ini dark banget ya. Awal-awal nih suasananya iya sih. Wih, ini Lord kita nih. Oleh. Luar biasa. Yes. Actingnya gila ya. Horror banget ya. Oleh. Ini yang suka horror pasti suka banget nih. Ini nih khasnya nih. Wow. Epic. Memang Lord ya memang ya. Dia ngendaliin semuanya. Gila, ini berapa orang, Pak? Wah, ini. Ini. Gila. Oh. Scream. Chester Bennington. Chester banget. Wih. Waduh, ini berat nih. Wah.
Ini kita barusan lihat apa ya? Oke. Speechless sih. Keren. Aku speechless sih sama. Apa Kita yang kita lihat standing dulu? applause, standing applause. Luar biasa. Apa ini? Emang Miss ini nggak pernah nggak kasih surprise. Mesti selalu setiap kali keluarin single, keluarin album mesti ada aja. Cuma by the way tadi bandnya nggak muncul ya? Apa Nggak, mereka nggak. memerankan? Cerita. Cuma Matthew Bellamy doang. Oke, langsung ya. Aku dulu ya. Ya. Dimulai dari intro awal. Intro awal tadi membuat aku cukup ketawa kecil sih. Karena mirip dengan intronya ini, Take On Me-nya AHA. Kayak nganter ke sana ya. Iya. Soundnya sempet apa gimana? melodinya. Oh. Pertamanya itu doang. Iya, Terus habis itu langsung langsung gitu. Itu langsung berubah total dari AHA langsung jadi metal. Vokal efeknya Matthew Bellamy di sini memang benar-benar kayak electronic metal sih. Iya. Gila banget sih. Terus Futuristiknya. futuristik pastinya. Sebenarnya mirip-mirip dengan waktu dia di albumnya Simulation Theory, kayak lagunya The Dark Side, terus habis gitu Pressure itu kan kayak gini-gini kan. Cuma di sini dia lebih strong. Vokal effect untuk distorsi vokalnya itu lebih strong metal gitu. Dan elektroniknya lebih kental juga sih sebenarnya. Terus karakter vokalnya Matthew di sini benar-benar All out. dominan dan bener-bener khasnya itu dapat banget di sini. Part itu loh, part screamo-nya itu loh yang bikin gila orang Nggak nyangka sih, ini. aku nggak nyangka kalau dia bisa sampai scream. Iya, iya. Duh, Kayaknya sebelumnya baru di lagu ini ya? enggak, sebelumnya ada. Aku cuman lupa lagunya apa ya. Cuman aku dulu udah pernah pakai screamo, cuman nggak sedominan waktu yang di sini. Jadi yang di sini ini screamo-nya dia memang sengaja dibuat, kelihatannya memang dibuat nongol banget ya. Tapi memang Kayak nggak bagian part sendiri ya. part sendiri. Cuman nggak, dia geniusnya sih nggak terlalu sampai mendominasi banget di lagu screamo-nya. Jadi kita masih bisa menikmati rock elektroniknya di sini, nggak sampai terlalu ke metal. Bisa benar-benar balance nih musiknya, juga vokalnya. Screamo itu bener kata Gorio, bener-bener keinget langsung almarhum Chester Bennington, vokalisnya Linkin Park ya guys. Jadi kan dia sering banget tuh waktu bawain lagunya pakai screamo itu sering banget gitu. Kayaknya dia yang membuat kayak scream Tren. itu jadi kayak ngetren gitu ya. Iya, dipakai buat rock biasa kan. Betul betul. Sebelumnya kan cuma Sebelumnya metal cuman, hardcore. ya. Karena itu bener-bener kita lebih banget. identik ke metal yang Ya. gitu. Lagu ini bener-bener easy listening sih sebenarnya. Jadi apalagi chorusnya kan, chorusnya itu easy listening banget. Ini banyak Terbukti dia yang bukan fans Muse, Tapi bisa nyanyi. bisa ikutan nyanyi bisa benar. menikmati Iya. lagunya. Jadi sebelumnya dengerin nggak Muse? Enggak ya, enggak dengerin Muse. Sekali. Genrenya apa? Apa itu? Saya K-popper sekarang. Dia K-popers loh guys, tapi bisa sing along dengan lagunya Muse yang gore ini gitu loh. Bisa mengemas lagu ini yang sebenarnya easy listening, tapi dia bisa mengemasnya dengan sangat brutal tapi berkelas gitu loh. Wah, speechless sih, memang genius. You are genius. Kita nggak salah panut sih. Gila. Ayo, kemana? Music. Musik director gimana? Ini kalau Muse gak bisa ngomong. Ini kayak coba dicek mereka itu alien apa bagaimana. Itu manusia liset katanya. Ini ya, saya penggemar Muse juga, saya menyukai Muse juga dari dulu yang Hysteria dan Starlight dan segala Oh, album macam. Absolution ya? Itu, bahkan yang dengerin yang terakhir yang Simulation Theory itu apa sampai anak saya juga yang masih 13 tahun juga menyukainya. Padahal juga K-popper kan. Padahal dia. kayak popper juga. Jadi yang Starlight itu yang gimana sih lagunya? Starlight ya. kalau denger intronya dia tahu Cuman kebanyakan copyright. itu dari licks pianonya itu sama drum itu jadi icon. Itu iya bener, sampai akhirnya kan di Indo bener-bener viral banget nih. Beberapa aransemen saya juga ada lagu ada itu. Memang raja jiplak ya. Jadi aku nyatet nih di intro 1 itu sudah pasti efeknya besar, kemudian ada efek rise dan ada efek yang tidak dikenali, saya sebut itu jadi efek alien karena mereka itu mengemasnya itu bukan cuma dari komputer sih, tapi itu sudah benar-benar kalau mungkin kalian memperhatikan misalnya kayak ada alat-alatnya para komposer yang di belakangnya ada kabel-kabel tuh di belakang mereka yang kabel kecil-kecil itu bisa ganti-ganti, mereka bikinnya sudah langsung dari situ synthesizer-nya gitu. Jadi benar-benar soundnya memang sudah didesain oleh mereka sendiri untuk menjadi ciri khas soundnya Muse
gitu. Jadi memang Muse ini sering menggunakan sound-sound yang tidak biasa. Kemudian intro 2-nya juga seperti biasa, scene-nya scene khas Muse gitu. Bahkan di dalamnya tadi seperti ada percampuran, ada vibrafonnya dikit gitu. Jadi vibrafonnya mungkin dikasih efek elektrik gitu kali ya. Jadi bunyinya kayak seperti itu, atau mungkin memang bisa scene murni yang dibikin seperti bunyi itu. Waktu di first-nya, waktu di awal lagi, ya selain itu di awal lagu itu pasti yang tadi itu yang William itu yang dan itu ada percampuran scene sama mungkin power chord-nya gitar, tapi power chord-nya gitar waktu di saat itu mungkin lebih di bawah situ sehingga bunyinya bisa setebal itu dan bunyinya bisa segarang itu. Itu bukan bass. Ya bass juga, percampuran gitu. Cuma bass pakai distorsi bisa saja. Memang biasanya mereka kalau nggak salah Muse ini pasti bassnya pakai distorsi. Kemudian yang kalau kita perhatikan pada saat first itu, mereka note-nya itu shuffle semua, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2. Pada saat masuk ke pre-chorus yang berupa music aja yang dibuat icon listnya untuk masuk ke chorusnya baru 1 2 3 4. Sebenarnya ada semi rapnya juga ya berarti ya. Sebenarnya ya pattern gitu ya nyanyinya. Dibuat pattern gitu ya. Di pre-chorusnya berupa musik tadi itu juga double pedalnya si drumnya itu juga benar-benar berpengaruh ya ke dalam dan kemudian dia mengemasnya masuk ke dalam lagunya atau ke dalam melodi yang dibikin itu benar-benar kawin sih gitu. Yeah. Jadi coba dibayangkan kalau mainnya biasa deg tak nggak dapet sih. Ya kalau perhatikan juga sound snare drumnya pada waktu di verse-nya itu berbeda pada waktu di pre-chorusnya atau di chorusnya. Aku nggak tahu itu pada saat di verse-nya itu dia ganti snare atau berupa yang pasti elektronik ya. Cuma kayaknya di situ mungkin dia lebih ke elektronik ya. Karena aku perhatikan si drumnya Muse karena ada kan yang drum elektriknya. Ada. Kan? Benar. Gitu. Jadi drummer yang model-model sekarang itu kadang-kadang sudah suka mencampurkan antara drum elektrik dengan drum akustik. Pada saat pre-chorus itu juga kalau kalian perhatikan tuh gitarnya itu ada distorsinya ya. Tapi yang bikin menarik itu distorsinya nggak straight, tapi distorsinya ada wah-nya. Itu yang itu yang bikin menyayat-nyayat gitu. Rasanya waktu mau masuk ke chorusnya itu dia seperti bikin menghantar untuk masuk ke chorusnya, kemudian boom, pada saat chorusnya itu langsung dia gak nanggung gitu. Langsung di jadi memang benar-benar icon banget ya. Jadi pada saat first-nya dibuat shuffle dan nyanyi shuffle juga nggak mudah ya karena dia benar-benar nggak mudah lah istilahnya gitu. Kemudian interlude-nya yang aku bisa tangkap sini sound-nya pasti hard rock modern ya. Percampuran antara ada juga di sini ada progressionnya. Kemudian chorus dan outro-nya juga. Nah gini, kenapa yang aku setel di sini tuh cuma berupa beberapa hal karena mereka itu kayak aransemen itu kayak pengulangan yang banyak mengadakan perubahan adalah layer soundnya dan pada vokalnya. Tapi overall aku sebut sih mereka ini alien ya. Kenapa? Karena soundnya itu sudah gimana ya? Gimana ya? Benar-benar sudah futuristik banget sih. Padahal dulu mereka tuh niru siapa dulu? Radiohead ya? Radiohead dan kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk kayak mau bikin sound sendiri dan kemudian bahkan mereka lebih gila dari Radiohead. Dia Radiohead sama Queen sih. Iya, kalau kalian perhatikan beberapa lagunya mereka, cara nyanyinya dia itu The way he play the piano juga sih. Cara main pianonya dia khas Queen banget. Ya, orang ini bersyukur banget lah ya punya talenta sebanyak itu, nyanyi bagus, main gitar hebat, main piano hebat, bikin lagu hebat. Bahkan koreografi tadi barusan jadi setannya The Ring juga hebat gitu. Lord. Dia sendiri ya yang meranin ini. Iya. Mungkin dia sendiri juga yang sutradara nih. Nggak tahu, bisa jadi juga. Karena karya tuh kan gimana asalnya dari dia gitu loh. Jadi inspirasinya. Director Jared Hogan. Enggak. Direkturnya Jared Hogan bukan kok. Sorry, kita nggak tahu sih ini yang nyiptain lagu siapa ya. Iya ini mereka bertiga atau karena biasanya sih dominan si Matthew yang nyiptain lagu sendiri. Nggak ditulis ya. Salut. Keren. Dari lirik dulu atau video dulu? Ada nggak siapa? Dari aku ya. Siapa duluan aku biar gak kelihatan jatuh banget ya. Sebenarnya ini paling final sih. Oh ini paling penting ya. Fase terakhir ini. Aku, agak serem pengen ngomong nih itu kata. Hati-hati ya Anda ya. Padahal aduh.
Gak apa-apa, ini dari mata bukan fans. Oke. Jadi dari Objektif. orang awam ya, Dari- benar-benar Kayak objektif. K-popper. Dari K-popper. Kalau aku sempet cari-cari Google dan kayaknya ini salah satu yang banyak misalnya ini yang banyak dipublish tentang lagu ini ya. Jadi aku bacain aja ya, boleh nggak ya aku bacain? Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi memang dari lagu ini pesan yang pengen disampaikan itu adalah mereka itu mau encourage orang-orang yang biasa dibully gitu untuk standing your ground against bullies. Whether that be on the playground, at work, atau or anywhere. Jadi memang pesannya adalah untuk orang-orang yang biasa dibully, kita nggak boleh diem aja dibully, tapi kita juga harus bangkit, maksudnya mempertahankan posisi kita dengan aggression gitu. Maksudnya kita harus secara agresif juga melawan sebenarnya. Bullying. Kalau dari keseluruhannya pesannya nyampe banget sih. Oh maksudnya dari awal liriknya sampai akhir Obvious banget ya. dengan video klip yang kayak gitu, jenis musiknya gila sih. Ini kayak gini loh di lagu. Kasih tepuk tangan lagi. Tadi ngeplak. Maksudnya musik, maksudnya semua support, maksudnya gimana ya? Saling Iya, ya. blend. saling mendukung satu Blending. dengan lain. Jadi pesannya buat aku sih gampang banget ya buat ngerti ini lagu tentang apa, udah tahu gitu. Iya. Bahkan maksudnya nggak perlu denger liriknya secara jelas, denger lagunya aja aku udah ngerti ini Powerful kayak banget gimana gitu nih. ya. Kayak Garam. ada pemberontakan. Uprising, itu. uprising. Kayak Kita kayak makan ke bawah lagi yang dulu nih, uprising nih. Dan actually sebenarnya video klipnya menarik banget, nanti akan dijelaskan oleh bapak yang di sebelah sana. Aduh. Itu keren banget karena itu benar-benar Kalau- nyampein situasi dan kondisi cerita dari liriknya. Padahal ini videonya dark ya, tapi ternyata Ini dark. liriknya Sebenarnya aku nggak suka, aduh maaf, yang users. Kenapa ya? Enggak, maksudnya ini yang jenius banget orang yang bikin ini. Cuman kalau lagu-lagu dark kan kayak gimana gitu kan, saya holy. Wah. Nah terus, ini aku juga nggak tahu ya siapa penulisnya, nggak tahu ya. Nah pokoknya siapapun dia, aku suka banget sih. Menurut aku ini penulis lagu saya, ini orang nyeni banget. Semua liriknya itu punya pattern. Ini tuh seni, makanya kalau mau bikin lagu ada bentuknya gitu. Misalnya dia jadi kayak I never believed that I would concede that someone on me. Jadi dia believed, concede, trampled on me. Abis itu you strung me along, atau I was strong, but you were just gaslighting me. Jadi semua liriknya tuh ini tuh bukan orang sembarangan. Jadi literally memang ketahuan ini lirik apa ya? Ini apa kalau misalnya Lirikis. dalam, makanya bener kan Puitis. hip hop tuh kan kayak Puitis. AB-AB-nya itu loh. Iya, Ya. poetik gitu. Memang nih orangnya memang Puitis. orangnya. Puitis. Orangnya puitis dan politik ya. Iya, bahasanya pun tinggi kan. tinggi bahasa. Jadi bukan yang apa yang nggak punya kata-kata terus gitu. Ya, Kayak kan orang bikin lagu-lagu- lagu tapi cuma tahu musiknya, nggak ngerti liriknya. bener. Ketahuan banget, semuanya clear. Kata-kata yang mau dia sampein apa itu clear banget dan semuanya tertata rapih, berseni. Nah secara bentuk buat aku ini beautiful banget. Ya kalau kalian masih ingat lagu-lagunya yang dulu kayak Supremacy, terus Map Semua. of Problematic, Uprising, banyak banget sih yang dia bicara tentang politik loh ya. Dia memang jenius sih. Sehebat itu. Maksudnya ketahuan jeniusnya, ketahuan banget. Iya. Cuma baca liriknya kayak wow, ini orang bukan orang sembarangan yang Iya. nulis. Berarti ini stop ya. Masa gue bilang gak bagus sih? Kasih hormat dulu dong, kasih hormat dulu dong. Bagus. Mana? Lord ya kasih hormat Baju Lord. gue nih, bius. Gak ada dong. Nah, ya sih misalnya dari situ, tapi ini aku nggak tahu ya, tapi apa orang yang mendengar itu bisa beda-beda. Kalau aku kan bukan tipikal dark kayak Iya. vibe gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya denger lagu ini tuh kalau kita kayak ngikutin ya, benar-benar, tapi ini musiknya benar-benar gila banget. Gila. Kita dengerin kayak gitu ya, itu rasanya pas dia mau nge-build terus dia sampai ke refnya ya, itu tuh rasanya kita kayak mau berdiri keluar dan kayak mau do something, kayak mau nge-shoot, Ya, lebih ke arah bully-nya gitu. apa ya, agresif ya. banget sampai gitu. Nah teman-teman hati-hati. Dengerin dengan kondisi Dengerin mental yang sehat betul, ya. jangan terbawa banget ya. Jangan sampai termotivasi untuk melakukan hal kriminal. Iya. Maksudnya ini kan I'll shoot you katanya gitu. Ini I'll kan- shoot you before you take aim. Ya mungkin shootnya tuh maksudnya. ya ini metafora. Iya, Ya, betul.
tapi Bukan kan literally maksudnya kayak gitu ya, Betul. tapi kita harus stand our ground kayak gitu. Jadi tembak aja kan? oh, Enggak ya? Sorry. apa Kacau. menyatakan cinta. Oh, itu boleh. Itu kan nggak gitu. Iya. I want stand ground. Oke, sip, nice. Cara tiga ya. Makanya nggak heran ya sama si Mr. ADP sama Dani. Kan dia juga terinspirasi dengan musiknya Muse ini. Pokoknya. Iya, ya kan? Muse banget kan? Nah, Dari video. Aduh, ini dari video nih. Mohon maaf dulu, saya bukan siapa-siapa. Ya benar ini susah banget gitu loh. Apa ya? Dari awal itu tuh bener-bener metafora banget nggak sih menurutku video ini. Jadi kayak dari awal ada satu orang tanpa ekspresi, kayak apa ya, mungkin dia terkontrol gitu atau gimana, nggak ngerti aku bayanginnya juga. Terus kan dinaikin ke panggung, terus dicolok kayak semacam tenaga. Jadi begitu dicolok Yeah. tenaga dia kayak ada energi Yeah. gitu kan Benar, kesannya. benar. Terus akhirnya dari situ dia kayak puppeteer, pemain boneka itu loh, puppeteer. Di situ kayak aku nangkepnya di situ. Jadi dia gerakin tak gini, orang-orang yang di sekelilingnya itu ikut gerak juga gitu loh. Building terus lama-lama tiba-tiba kayak di tangannya tiba-tiba nyala lampu yang aneh, kesannya kayak warning atau mungkin ada error. Dia kan sadar, kayak kaget loh. Kenapa nih? Ada masalah apa gitu. Awalnya masih bingung, aku jujur kayak masih bingung karena untuk melihat perubahannya itu sangat susah gitu. Sepertinya kayak dia diambil alih, kendalinya itu diambil alih. Set gitu. Jadi kayak kesannya akhirnya lama-lama orang-orang ini gerakannya nggak semua sama, kayak beraturan tapi tidak beraturan. Apa ya, ada beberapa yang sama, ada yang beda kayak gitu-gitu. Lama-lama kayak berusaha ngambil kontrol nggak bisa, Lama-lama puncaknya adalah ketika dia akhirnya bajunya terakhirnya berubah dari putih jadi hitam. Itu maksudnya? Itu maksudnya akhirnya justru yang tadinya punya kontrol diambil alih kontrolnya, jadi dia jadi bagian dari orang ini. Jadi makanya akhirnya terakhirnya dia pakai baju hitam, pakai topeng juga, pakai helm juga gitu loh. Awalnya juga aku cuman kayak nangkepnya sesimpel itu kan. Orang ini diambil kontrol, akhirnya mungkin jadi kayak gagal. Tapi dari lirik yang tadi dari jelasan sama Tazia, akhirnya aku makin nyambung tak gitu loh. Orang-orang sekeliling ini yang mungkin yang menggambarkan yang terbuli. Bukan, yang ngebully. Yang ngebully. Kalau ini aku nggak tahu ya. Gimana? Jadi kan dia waktu datang tuh kayak orang mati ya, kayak Oke. kayak sakit. Jadi kalau aku menangkapnya ini tuh ngegambarin gimana orang yang dibully kondisinya. Oke. Sesakit itu loh sebenarnya secara psychological, secara psikologis dia tuh udah sakit banget gitu, udah nggak ada ekspresi. Karena ini dia korban gitu loh. Terus dia didatengin ke suatu tempat di mana itu tuh kelihatannya tuh dia tuh dibully sama banyak orang, ngerasa lonely, tidak berdaya, sakit, literally benar-benar sakit. Itu kalau menurut aku ya. Nah jadi dia tuh kayak dikontrol, semuanya dikontrol. Kalau orang dibully itu kan lebih ke ini ya, Psikologi. Kontrol lebih sakit lah kayak gini. Sampai ekspresi aja gitu nggak ngerti dia udah sakit Gak lah bisa gitu. berekspresi. Terus dia dibawa ke satu tempat itu yang dipikir orang-orang banyak itu ngontrol dia. Tapi sebenarnya kalau dari lagunya kan ini ada di ini tulisnya. Lagunya gini, lu pikir lu ngebully gue, tapi sebenarnya gue mengontrol kalian. Dia itu bangkit melawan mereka dengan cara mengendalikan mereka diam-diam. Mereka pikir mereka ngebully dia, tapi sebenarnya dia punya apa ya? Punya rencana lain. Punya plan lain untuk mengalahkan mereka. Makanya in the end dia berubah dan dia akhirnya bisa mengontrol mereka. Jadi sebelum mereka jadi lordnya ya? Tapi dia bilang gini, I know how to win before you begin. Itu aku nangkepnya gitu ya. Jadi dia kayak as a sick people datangnya, tapi actually dia preparing to be a winner. Wow. Gitu. Kalau aku soalnya kebalik, masalah aku jujur malah agak susah ya. Susah ya, Metafornya sih, tuh ya. gimana ya? Kayak harus nanya sama ya ini Ya, sekali lagi kan mungkin tebak-tebakan kan gitu kan. Hmm. Kalau aku nebaknya justru kayak yang ngontrol tuh malah si pembuli ini karena dia kayak merasa dia di atas kan. Dia merasa dia raja. Sebelum dicolok sama kabel ini semua diam semua. Nah, tapi begitu ini dikasih apa dan lain-lain itu kayak terus ini gerak. Akhirnya orang-orang lain tuh ikut gerak. Jadi kayak kesannya tuh Dia yang mengontrol yang lain sebetulnya. Nah ini kan diam semua nih. Begitu Tapi dia yang gerak. nusuk-nusuk itu siapa? Nah. Bagian dari mereka nggak? Nah makanya itu aku juga bingungnya di situ Jadi juga. yang nusuk itu bagian dari mereka. Bagian mikir, dari yang hitam apa gimana dari gitu itu, loh. betul. Anehnya adalah kenapa kalau ini yang dibully, kenapa akhir-akhirnya dia malah jadi yang salah satu
dengan kostum yang sama, ya nggak Nah, sih? Aneh, karena kan? itu ya pas aku nggak tahu tapi ya. Jadi kayak kesannya banyak dia kasus lebih ya. pemimpin lebih di atas lagi gitu istilahnya. Tapi kan kesannya jadi kayak, loh kenapa kamu malah jadi bagiannya si pembuli, ya nggak sih? Kan jadi Ini pesan lagunya gitu. I'll shoot you before you take the aim. oh. Jadi kayak istilahnya lebih ke arah strongernya gitu. Jadi kayak pokoknya bangkit. apa ya, hukum alam banget sih ini kesannya di sini. Biasanya kita jadi penonton, mereka yang berdebat. Iya, jadi kayak Itu ya susah bisa sih. sama ya susah sih. Banyak banget sih. Ya bisa jadi gitu. Jadi kayak Coba karena dari ini nanti di tag ya. Ya, menurut kalian deh gimana? Gimana coba? Coba menurut kalian. Jared Hogan, please notice us. Jadi ya bisa banyak interpretasi ya intinya. Ya itulah hebatnya ya. Ya. Jadi mereka benar-benar free to ini, Interpret, to ya. interpret. Jadi kita Harus disuruh mengartikan sendiri sebenarnya. apa ya? Ya ini art lah, yang namanya art tuh ya Ini memang the real art, nggak memang. harus gimana ya? Abstrak. Iya, keren, sekali lagi keren. Ada yang kuat lagi. News dramatis ya anda ya. Ya, gua memang kalau sama Muse ini udah apa ya, nggak pernah bisa nyacat sih gitu. Soalnya memang semuanya itu totalitas semua. Gitu. Iya. Oke, sekian tiap dari kita dan kita benar-benar penasaran sih kapan kira-kira si Muse ini bikin tour di Indonesia. Ditunggu. Jadi buat kalian yang sama Musernya dengan kita, bukan kita sih ini nggak Muser. Cuman aku sama Koryo doang. Ada Muser nggak? Aku nggak pernah ngefans apapun. Nggak punya idola. Aku Nggak punya idola. Kalau kalian sama Muser dengan kami, tolong kasih info ya kami ya. Kapan nih ada konser lagi? Tolonglah bikin petisi lah supaya Muse bisa konser di Indonesia. Ya, oke kalau semisal video ini menghibur dan memberikan sedikit edukasi bagi kalian, jangan lupa untuk like, komen sebanyak-banyaknya. Iya. Jangan lupa untuk subscribe juga. Karena subscribe itu gratis dan juga untuk share ke teman-teman kalian kalau video ini menarik. Oke? Oke. Thank you and Thank you. see you guys.